Ada masa dalam hidup ketika kita merasa telah mencoba segalanya, afirmasi, visualisasi, niat kuat, hingga kerja keras tanpa henti, namun realitas yang diinginkan tetap terasa jauh, seolah berada di balik tirai tak terlihat. Inilah saatnya menyadari bahwa mungkin kita bukan kekurangan usaha, melainkan terlalu sibuk berusaha, hingga lupa untuk benar-benar menjadi. Kita bisa terjebak dalam lingkaran manifestasi tanpa hasil karena kita terus-menerus beroperasi dari identitas lama, dari rasa kurang, dari bayangan masa lalu, dari energi yang belum sejalan dengan versi diri yang kita inginkan. Manifestasi sejati bukan tentang mengejar, melainkan tentang mewujud. Bukan tentang berlari menuju masa depan, tapi tentang meresapi siapa kita hari ini dalam frekuensi yang selaras dengan masa depan itu. Namun ada sesuatu yang lebih halus, lebih tersembunyi, yang sering luput dari perhatian, energetic ceiling. Ini adalah batasan tak kasat mata yang menentukan seberapa banyak kebaikan yang kita izinkan masuk ke dalam hidup kita. Kita mungkin berkata ingin lebih cinta, lebih kebebasan, lebih kelimpahan, tetapi di dalam kita menyimpan pola-pola lama yang tidak siap menerima semua itu. Kita sudah terbiasa dengan perjuangan, dengan belum cukup, dengan membuktikan diri. Dan pada titik tertentu, ketidaksadaran itu menciptakan tembok energi yang tidak bisa ditembus hanya dengan niat atau tekad. Disinilah perbedaan nyata antara usaha keras dan transformasi sejati. Usaha keras datang dari pikiran yang ingin mengendalikan. Transformasi sejati lahir dari tubuh, dari getaran, dari keberanian untuk hidup sebagai versi diri yang baru, bahkan sebelum ada bukti fisik. Ketika kita terus berusaha menjadi, kita secara tak sadar mengirim sinyal bahwa saya belum jadi. Tapi saat kita memutuskan untuk menjadi, dunia pun merespons dengan cara yang sama. Ini bukan ajakan untuk pasrah, ini adalah undangan untuk berubah dari dalam. Untuk berhenti berjuang seolah hidup ini sebuah perlombaan dan mulai bernapas sebagai seseorang yang sudah selaras dengan kehidupannya. Perubahan tidak terjadi saat kita menekan diri lebih keras, melainkan saat kita melepaskan ilusi bahwa kita harus layak dulu untuk menerima. Kita selalu layak, selalu cukup. Maka jika kamu merasa sudah terlalu lelah berusaha, mungkin ini waktunya berhenti dan mulai menjadi. Bukan sebagai seseorang yang sedang dalam perjalanan, tapi sebagai seseorang yang telah tiba. Dan dari tempat itulah segalanya mulai bergerak, tidak dengan kepanikan, tapi dengan ketenangan, tidak dengan desakan, tapi dengan kehadiran. Karena ketika kamu benar-benar menjadi, dunia pun tak punya pilihan lain selain menyesuaikan. Kita sering menyalahkan diri sendiri saat sesuatu tak berjalan sesuai harapan. Kita merasa belum cukup pintar, belum cukup berbakat, atau belum cukup pantas. Padahal, persoalannya bukan tentang kemampuan, ini tentang kesadaran, tepatnya ketidaksadaran. Banyak dari kita hidup dengan skrip lama yang terus diputar ulang tanpa kita sadari, seperti program tersembunyi yang membatasi sejauh apa kita bisa melangkah. Di dalam pikiran bawah sadar, tersimpan apa yang disebut limiting beliefs, keyakinan terbatas yang kita warisi dari masa kecil, lingkungan, pengalaman traumatis, bahkan budaya. Keyakinan seperti, uang itu sulit didapat, saya tidak cukup baik, atau jika saya gagal, saya akan ditinggalkan. Mungkin tidak pernah kita ucapkan dengan lantang, tapi mereka hidup dalam keputusan kecil, dalam cara kita merespons peluang, dan dalam bagaimana kita memandang diri sendiri. Kita berjalan dengan rem tangan yang tertarik, tanpa sadar bahwa itulah alasan kita tak pernah benar-benar maju. Lebih dari itu, ada satu paradoks yang sering terjadi, ketakutan terhadap keberhasilan. Bukan karena kita tidak menginginkannya, tapi karena kita tidak mengenal diri kita yang sudah berhasil. Siapakah saya saat saya benar-benar bebas? Bagaimana hubungan saya berubah saat saya punya segalanya? Apakah saya masih bisa diterima, masih bisa dicintai? Ketakutan ini begitu halus, begitu tersembunyi, hingga kita menyabotase diri sendiri agar tetap berada dalam zona yang terasa familiar, meski menyakitkan.
Itulah sebabnya keamanan internal menjadi pondasi mutlak bagi ekspansi eksternal. Kita tidak bisa menciptakan kehidupan yang lebih besar jika sistem saraf kita terus hidup dalam mode bertahan. Kita perlu merasa aman untuk menerima, aman untuk dilihat, aman untuk berhasil. Dan keamanan ini tidak datang dari luar, bukan dari rekening yang bertambah atau pujian yang diterima, melainkan dari hubungan yang kita bangun dengan diri sendiri, setiap hari. Jadi ketika kamu merasa terjebak, jangan buru-buru menganggap dirimu tidak mampu. Tanyakan dulu, apa yang belum kusadari? Karena begitu kita mulai mengungkap lapisan-lapisan batin yang tersembunyi, kita menemukan bahwa yang selama ini membatasi bukan realitas, tapi filter internal kita terhadapnya. Dan saat kesadaran tumbuh, batasan pun memudar. Transformasi sejati selalu dimulai dari terang yang dinyalakan di dalam. Bukan untuk melihat keluar, tapi untuk memahami apa yang selama ini tersembunyi di balik reaksi, keputusan, dan rasa ragu yang terus muncul. Sebab begitu kita sadar, kita tak lagi dikendalikan oleh pola lama. Kita mulai memilih, dan dari pilihan itulah kehidupan baru perlahan terbentuk. Kita hidup di zaman informasi, di mana ribuan ide hebat tersedia hanya dalam hitungan detik. Kita bisa menonton, membaca, dan memahami hampir semua konsep tentang kesadaran, kesuksesan, bahkan penyembuhan batin. Namun ironisnya, pengetahuan saja belum tentu mengubah hidup. Kita bisa tahu banyak, tapi tetap merasa kosong. Kita bisa hafal semua teori transformasi, tapi tetap terjebak dalam pola lama. Mengapa? Karena perubahan sejati tidak terjadi di permukaan. Ia bukan soal berapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa dalam kita menjadi apa yang kita tahu. Transformasi tidak tumbuh dari akumulasi informasi, tapi dari integrasi yang hidup, saat ide tidak hanya dipahami, tetapi dialami, dirasakan, diwujudkan dalam tindakan dan kehadiran sehari-hari. Inilah mengapa repetisi menjadi kunci, bukan karena kita bodoh, tapi karena tubuh kita, sistem saraf kita, butuh waktu untuk merasa aman dengan yang baru. Ibarat jalur air yang telah mengalir di satu arah selama bertahun-tahun, kita tak bisa mengubahnya hanya dengan satu niat. Kita perlu menggali aliran baru, dan itu butuh pengulangan. Konsistensi bukan sekadar disiplin, tapi bentuk cinta. Cinta pada diri yang sedang belajar menjadi sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Imersi juga menjadi bagian penting. Jika kita hanya menyentuh perubahan secara mental, lalu kembali ke lingkungan yang lama, kebiasaan lama, dan narasi lama, maka gravitasi dari diri lama akan selalu menarik kita kembali. Transformasi butuh ruang yang cukup dalam dan luas, agar benih yang baru bisa tumbuh tanpa tergilas akar-akar lama. Bayangkan tubuhmu seperti otot. Saat ingin membentuk otot baru, kamu tidak cukup tahu teori fitness. Kamu harus masuk ke ruang latihan, berlatih, mengulang, merasakan sakitnya, menahan dorongan untuk menyerah, dan mempercayai bahwa setiap tetes keringat membawa perubahan yang tak langsung terlihat. Begitu pula dengan transformasi batin, ia butuh latihan, ia butuh kesabaran, ia butuh kehadiran yang konsisten. Menjadi bukan hasil instan, ia adalah proses sakral yang terjadi pelan-pelan saat kamu mulai meresapi perasaan baru, mengambil keputusan kecil dari tempat yang berbeda, dan perlahan merasa nyaman menjadi seseorang yang dulu terasa asing. Dan ketika kamu menjadi, dunia tidak bisa tidak merespons. Karena pada saat itu, kamu bukan hanya tahu tentang realitas baru, kamu adalah realitas itu sendiri. Bayangkan sejenak versi terbaik dirimu, bukan dalam khayalan semu, tapi dalam bentuk yang paling konkret dan nyata. Siapa kamu saat kamu sudah berada di tempat yang selama ini kamu impikan? Bagaimana cara kamu berbicara, berpikir, memilih makanan, memperlakukan tubuhmu, menanggapi tantangan, mencintai, bekerja, dan beristirahat? Bukan sekadar fantasi, tapi gaya hidup yang benar-benar mencerminkan kesadaran baru. Inilah undangan untuk hidup sebagai diri masa depan, bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Banyak orang menunggu dunia berubah agar mereka bisa berubah, tapi energi tidak bekerja seperti itu.
Justru ketika kita lebih dulu menjadi vibrasi dari apa yang kita inginkan, barulah realitas mulai bergerak. Ini bukan tentang berpura-pura, melainkan tentang menciptakan resonansi. Tentang menjembatani jarak antara siapa kita hari ini dan siapa kita tahu kita bisa menjadi melalui tindakan kecil, kesadaran penuh, dan keputusan yang selaras. Pertanyaannya sederhana tapi dalam. Jika aku sudah menjadi versi diriku yang sukses, apa pilihan yang akan aku ambil hari ini? Mungkin kamu akan memilih untuk memulai hari dengan tenang, bukan terburu-buru. Mungkin kamu akan menulis visi hidupmu sebelum membuka ponsel. Mungkin kamu akan berkata tidak pada sesuatu yang dulu kamu anggap sebagai keharusan, karena kamu tahu energimu terlalu berharga untuk disia-siakan. Setiap hari adalah peluang untuk mencocokkan frekuensi dengan masa depan yang kamu rindukan, dan itu dimulai dari mikro keputusan. Cara kamu berbicara kepada dirimu sendiri, cara kamu berpakaian meski tidak ada yang melihat, cara kamu hadir dalam percakapan meski sedang lelah. Semua itu bukan hal kecil, semua itu adalah bagian dari kalibrasi, dari penyesuaian antara identitas lama dan versi baru yang sedang kamu perwujudkan. Kamu tidak perlu menunggu validasi, kepastian, atau bukti eksternal untuk mulai berubah. Kamu hanya perlu keberanian untuk menjadi sebelum semuanya terasa nyaman, karena kenyamanan akan mengikuti, bukan mendahului. Dan realitas baru akan muncul bukan karena kamu menunggunya, tapi karena kamu telah memberinya rumah untuk tinggal di dalam dirimu sendiri. Hidup sebagai diri masa depan bukan tindakan impulsif, tapi bentuk kedewasaan spiritual. Ia tidak bergantung pada hasil cepat, tapi pada kesediaan untuk selaras dengan sesuatu yang lebih besar dari ketakutan, lebih tinggi dari logika. Dan saat kamu menjalaninya, kamu akan menyadari bahwa masa depan bukan tempat yang jauh, ia adalah energi yang bisa kamu pilih hari ini. Kita mungkin berpikir bahwa pertumbuhan adalah proses yang sepenuhnya internal. Bahwa selama kita cukup kuat, cukup sadar, cukup tahu apa yang kita inginkan, maka kita bisa bertumbuh di mana saja. Tapi kenyataannya, tidak ada benih yang bisa tumbuh subur di tanah yang salah, dan tak ada api yang bisa tetap menyala di tengah angin yang terus-menerus memadamkannya. Energi itu menular. Ia mengalir lewat kata-kata yang kita dengar, lewat ekspresi wajah orang-orang di sekitar kita, lewat nada suara yang membentuk suasana hari. Jika kita dikelilingi oleh mereka yang hidup dalam ketakutan, keluhan, dan ketidakpercayaan pada diri sendiri, cepat atau lambat, kita ikut menyesuaikan frekuensi. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita manusia. Karena otak dan tubuh kita secara alami akan menyerap ritme kolektif, bahkan tanpa sadar. Pola lama seringkali muncul kembali bukan karena kita kurang kuat, tapi karena lingkungan kita menguatkan versi lama dari diri kita. Seseorang mungkin sudah mulai percaya pada impiannya, tapi terus-menerus dikelilingi oleh suara yang mempertanyakan, menertawakan, atau mengingatkan akan kegagalan masa lalu. Suara-suara itu seperti jangkar, menarik kembali ke dasar ketika kita sedang mencoba terbang. Sebaliknya, berada di sekitar energi yang membangun bukan hanya mempercepat perjalanan kita, tapi juga membuatnya terasa lebih ringan. Satu percakapan yang penuh semangat bisa menghidupkan kembali keyakinan yang sempat padam. Satu pelukan tulus bisa menguatkan hati yang ragu. Satu orang yang melihat potensi kita tanpa syarat bisa menjadi titik balik yang mengubah arah hidup. Dan yang sering terlupakan adalah kekuatan interaksi kecil. Sapaan hangat, senyum yang tulus, atau pertanyaan sederhana seperti, apa yang kamu butuhkan hari ini? Semua itu tidak remeh. Justru itulah yang membentuk ruang aman bagi identitas baru kita untuk tumbuh. Kita tidak butuh banyak orang, hanya beberapa yang hadir dengan hati penuh dan niat murni. Kadang, langkah paling berani dalam proses transformasi bukanlah kerja keras internal, tapi keberanian untuk berkata, lingkungan ini tidak lagi mencerminkan siapa aku yang sedang aku menjadi. Dan dari sana, memilih ulang, menyusun ulang, menyesuaikan frekuensi hidup dengan tempat, orang, dan suasana yang mendukung cahaya kita, bukan meredupkannya. Karena pada akhirnya,
Kita tidak bisa terus mengisi diri dengan cahaya, lalu tinggal di ruangan yang gelap dan berharap tetap bersinar. Kita perlu ruang yang memberi napas pada versi diri yang baru. Dan saat kita menjaganya, lingkungan bukan hanya tempat tinggal. Ia menjadi cermin yang memantulkan siapa kita bisa menjadi sepenuhnya. Di dunia yang sering mengajarkan kita untuk percaya pada diri sendiri dan wujudkan impianmu, kita cenderung memaknai manifestasi sebagai perjalanan soliter, perjalanan batin yang harus dilalui sendirian, penuh perjuangan dan kadang sunyi. Tapi sesungguhnya, energi manifestasi tidak pernah lahir dari isolasi, ia lahir dari keterhubungan. Ketika kita memancarkan niat, kita bukan hanya berbicara kepada diri sendiri, tapi kepada semesta. Dan semesta tidak merespons dalam diam. Ia menjawab lewat pertemuan, percakapan, dan kehadiran orang-orang yang datang bukan kebetulan. Ini adalah proses kolektif, sebuah tarian energi antara dirimu dan dunia di sekitarmu, dan siapa yang menari bersamamu sangat menentukan iramanya. Sebuah komunitas yang selaras bukan sekadar tempat berbagi cerita, ia adalah ruang getaran. Ruang di mana niatmu tidak hanya dimengerti, tapi dikuatkan. Di mana perjuanganmu tidak dianggap lemah, tapi dipeluk dan diangkat. Di mana versi terbaikmu bukan sesuatu yang kamu sembunyikan, tapi sesuatu yang disambut dan ditumbuhkan bersama. Tanpa komunitas, proses transformasi bisa terasa seperti berjalan dalam kabut tebal. Kita mempertanyakan diri sendiri, mundur karena ragu, dan terkadang lupa bahwa kita tidak harus menemukan semua jawabannya sendirian. Tetapi dengan lingkungan yang mendukung, arah menjadi lebih jelas. Kita tidak hanya melihat cermin lewat orang lain, kita juga menerima dukungan nyata, energi yang mempercepat, bukan menghambat. Dan disinilah kita dihadapkan pada pilihan penting. Apakah kita ingin terus mencoba sendiri, mengandalkan kekuatan pribadi tanpa batas yang terus diuji, atau kita siap untuk membuka diri, menerima uluran tangan, dan mempercepat perjalanan ini bersama? Bukan berarti kita menjadi bergantung, justru di ruang kolaboratif yang otentik, kita belajar tentang kemandirian yang saling terhubung. Tentang keberanian untuk jujur, untuk tumbuh, untuk saling mengingatkan siapa diri kita sebenarnya saat dunia mencoba membuat kita lupa. Karena manifestasi sejati bukan sekadar tentang mendapatkan apa yang kita inginkan. Ia tentang menjadi siapa kita ditakdirkan untuk jadi, dan proses itu terlalu sakral untuk dilalui dalam keterasingan. Jadi, carilah mereka yang berbicara dalam bahasa jiwamu. Yang percaya pada cahaya dalam dirimu bahkan saat kamu sendiri ragu, yang merayakan langkah kecilmu seolah itu kemenangan besar. Bersama mereka, manifestasi bukan lagi sekadar harapan samar. Ia menjadi perjalanan yang penuh makna, terarah, dan hidup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.